Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk kembali memakmurkan masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah saja yang diberi kemudahan untuk memakmurkan masjid Allah. Dan kita juga mohon agar Allah senantiasa memberikan barakah kepada masjid ini dan juga jamaahnya, sehingga masjid ini bisa menjadikan sebab bukan hanya sebagai amal jariyah, tetapi juga sebab-sebab kebaikan yang kita nggak tahu seberapa banyak kebaikan yang mungkin tak terpikirkan atau tak terduga, tetapi itu diterima di sisi Allah dan kita berada di dalamnya. Dan semoga orang-orang yang atau jamaah yang lagi sakit atau uzur diberi, yang sakit diberi kesembuhan, yang uzur diberi kemudahan, dan kemudian kembali bersemangat, karena sesungguhnya ini yang paling dirindu, paling dinanti dan paling diharapkan di saat kita ingin beramal saleh tetapi waktu telah habis. Waktu yang Allah SWT berikan kepada kita sudah tidak ada lagi. Sehingga waktu-waktu yang seperti ini adalah waktu yang sangat dirindukan di saat itu. Dan semoga di saat ini kita diberi kemudahan untuk istiqomah dan menjadikan sebab kebaikan bagi yang lain. Al-hadirun rahimani wa rahmatullah. Insyaallah dalam kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama tentang masalah syafa'ah. Tentang masalah syafa'ah. Kalau bahasa Jawa itu syafaat, syafa'ah. Syafaat. Jadi ini permasalahan yang penting sekali untuk kita ketahui dan mudah sebenarnya. Belajar tentang syafaat itu apa? Mudah sekali. Allah mudahkan. Ya, belajar tentang syafaat itu mudah sekali. Ya, tapi penting. Dan banyak yang keliru tentang masalah syafaat. Ya. Dan beruntung bagi mereka yang benar di dalam memahami syafaat. Syafaat itu secara bahasa artinya genap. Jadi syafaat secara bahasa artinya apa? Genap. Ya, genap dalam artian misalnya ini ada orang sendirian, ya, tatkala dia berjalan sendirian dia kurang mampu atau kurang kuat, maka dibantu orang lain. Maka menjadi genap dia. Jadi genap. Atau ada kebutuhan, dia tidak mampu, dia lemah dan sebagainya, sendirian, kemudian ya datang orang lain, sehingga menjadi apa? Genap. Kalau secara yang dimaksud syafaat itu artinya apa? Pertolongan. Syafaat itu artinya apa? Pertolongan. Nah ini pertolongan. Jadi syafaat artinya pertolongan.
Syafaat itu sebenarnya itu semuanya milik Allah. Syafaat itu sebenarnya milik Allah semuanya. Ya, ini yang pertama. Ya. Sehingga kalau manusia ingin meminta syafaat, mintalah kepada Allah. Allah SWT berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa." Dan seterusnya. Allah SWT mengatakan tidak ada man dzalladzi yashfa'u, tidak ada yang mampu memberikan syafaat atau pertolongan indahu di sisi Allah illa bi'idznih, kecuali dengan pertolongan Allah. Ini tanpa izin dari Allah. Ya. Dan ternyata ayat ini sebenarnya juga ayat umum, ya, ayat umum. Berarti syafaat ini juga kata umum sebenarnya. Karena misalnya seperti ini, ya, seluruh ahli dokter, ya, spesialis dokter dari seluruh penjuru dunia berkumpul ingin menyelamatkan nyawa seorang tokoh yang jenius. Tatkala Allah SWT mencabut nyawanya, ya, tatkala Allah SWT mencabut nyawanya, mampukah para dokter-dokter spesialis tadi memberikan syafaat kepada orang yang sedang dicabut nyawanya supaya tidak mati? Tidak, ya. Nah, ini di dunia. Ada lagi, ini kisah nyata. Kalau ini jelas-jelas semuanya nyata itu. Kalau yang tadi ini kisahnya sebenarnya di Uni Soviet itu. Ya, bahkan bukan hanya berkumpul, tetapi pakai tabung dari kaca yang sangat tebal. Dan para dokter itu mengawasi dari luar. Ya, ingin memperhatikan keluarnya nyawanya, menjaga supaya jangan keluar, dan kalau keluar pingin ketahuan, dan kalau misalnya keluar biar jangan keluar nyawanya gitu. Tapi tetap keluar dan tetap mati dan tidak bisa lihat nyawa. Kemudian lagi, ini sering terjadi, ya. Kadang ya, bahkan di Indonesia juga sering, ya. Ini yang di dunia. Ada orang dibantai, tembak, gitu. Pernah ya di Solo itu juga pernah. Dianggap semuanya sudah mati. Ternyata ada orang yang terus setelah ditinggal pergi dia hidup, ternyata nyemplung ke Bengawan Solo, terus akhirnya menyelamatkan diri sampai ke, ya, Kidang Menjangan atau apa yang Kopassus itu namanya apa? Kidang Menjangan atau apa itu? Kandang Menjangan. Akhirnya selamat. Nah, berarti dia ini diberi syafaat oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah. Ini di dunia. Ya, jadi di dunia tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah. Sehingga tatkala semua ingin memberikan syafaat, Allah tidak izinkan pun tidak akan terjadi. Bagaimana di akhirat? Di akhirat itu manusia lebih butuh lagi terhadap syafaat. Lebih butuh lagi syafaat. Syafaat, ya, ini ada beberapa. Di antaranya adalah syafaatul uzma. Yang pertama di antaranya apa? Syafaatul uzma. Syafaat yang sangat besar dan sangat agung. Jadi syafaatul uzma ini syafaat yang paling besar. Kenapa dikatakan syafaat yang paling besar? Karena peristiwanya juga paling mengerikan. Peristiwanya paling mengerikan. Jadi tidak ada peristiwa yang mengerikan seperti peristiwa ini. Ya, yaitu kejadian di Arasatil Qiyamah. Kejadian di lapangan. Arasat itu lapangan, atau istilah bahasa Jawanya arara mahsyar. Sudah pernah dengar kata-kata arara mahsyar? Atau padang mahsyar. Padang ya lapangan, ya. Arara ya lapangan. Arasat sama, cuman bahasa Arab. Jadi tanah yang sangat luas sekali. Tanah yang sangat luas. Bumi sudah hancur.
Ya, langit sudah hancur, sudah diganti semuanya. Kehidupan dunia sudah tidak ada. Jadi kehidupan dunia ini nikmat sebenarnya, karena ada apa? Tidur. Ya, ada lupa, ada istirahat. Nanti kita ganti alam ini sudah nggak ada tidur, terus begitu. Yang enak-enak terus, yang susah-susah terus gitu. Nanti dibangkitkan lagi. Nah, tatkala dibangkitkan itu keluarnya seperti kecambah. Semuanya dibangkitkan. Ya, dibangkitkan. Jadi manusia yang entah berapa juta tahun yang lalu atau mungkin entah berapa, kita nggak tahu lah jumlah tahunnya. Itu nanti dibangkitkan lagi. Wa akhrajatil aradu athqalaha. Dan tatkala bumi itu memuntahkan isinya. Jadi manusia itu pada keluar kayak apa? Tadi kayak kecambah tukul. Nah, itu nanti tatkala itu di arasatil qiyamah, ini namanya faslul qada. Namanya apa? Faslul qada. Faslul qada itu saat menunggu persidangan. Saat menunggu apa? Persidangan. Lah, saat menunggu persidangan ini saat yang sangat mengerikan karena kondisinya nggak jelas. Kapan mau disidang dan bagaimana sidangnya itu nggak jelas. Lah, terjadi huru-hara yang sangat besar. Terjadi huru-hara yang sangat apa? Besar. Maksudnya ketakutan yang sangat besar. Akhirnya manusia lari ke Adam, berduyun-duyun ke Adam. Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau yang mampu meminta kepada Allah untuk status kami ini gimana? Status keadaannya gimana ini? Karena satu hari di besok di kiamat, ya, itu khamsina alfasana, 50.000 tahun. Jadi satu hari di sana untuk ukuran kita itu 50.000 tahun. Kan suwe banget nggih Pak nggih? Suwe banget yakin. Mulane pokoknya ngerang dunia ngerkesel, alhamdulillah gitu. Kadang kan kita banyak urusan yang belum selesai, kita masuk rumah kadang yang mudah keluar apa? Mengeluh. Tapi kita sekarang latih, alhamdulillah, tekan ngomong. Pokoknya banyak hal kita banyak bersyukur gitu. Latihan bersyukur. Saya sendiri juga lagi latihan juga, sama lagi latihan. Masuk rumah ya alhamdulillah. Kan kadang ada yang belum selesai, ada yang belum, ya maksudnya belum selesai, ada yang belum kerai dan sebagainya. Udahlah pokoknya alhamdulillah gitu. Ya. Aduh, misalnya capek sekali kan, ya Allah, kadang orang ngeluh. Ya. Bahkan saya pernah dengar orang mengatakan jahat teman kesele gitu. Jangan begitulah, alhamdulillah diberi capek. Semoga nanti istirahat, hilang capeknya. Karena kalau di dunia tidak capek, maksudnya untuk beramal soleh nanti nyesel. Jadi capek di dunia masih bisa istirahat. Kalau capek di akhirat, ini suasananya tadi. Satu harinya 50.000 tahun. Akhirnya lari ke Adam. Adam nggak bisa. Kemudian lari kepada ya Nabi Nuh. Nabi Nuh juga nggak bisa. Lari kepada Musa. Musa juga nggak bisa. Lari ke siapapun nggak bisa. Ke Nabi Ibrahim nggak bisa. Ya. Lah Nabi kita Muhammad SAW terus tersungkur. Nabi kita Muhammad SAW terus tersungkur, maksudnya sujud. Ya, tersujud. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, irfa ra'sak. Wahai Nabi, angkat kepalamu. Isfa tusyaffa. Mintalah syafaat, aku akan berikan kepadamu syafaat. Baru Nabi Muhammad SAW di waktu itu, ya, dengan izin dari Allah, dengan perintah dari Allah, itu memberikan apa? Syafaat. Ini namanya syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Ini terjadi pada arasatil qiyamah. Dan ini yang namanya maqamam mahmuda. Ini yang namanya apa? Maqamam mahmuda.
Ya, wa ba'athu maqamam mahmuda. Kan kalau habis dengerin azan kan ya, dongannya seperti itu. Ya kan? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah ati Muhammadan alladzi wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmuda. Dan bangkitkanlah dia dengan maqam mahmuda, itu di situ. Jadi kedudukan yang terpuji. Maksudnya semua manusia, semuanya takut, semuanya ngeri, semuanya merasa tak berdaya. Ternyata Allah muliakan Nabi kita dengan diberinya syafaat. Diberi apa? Syafaat. Kemudian Allah mengizinkan nabinya untuk memberikan syafaat. Sehingga syafaat itu milik Allah. Ini yang pertama. Dan ini menunjukkan keesaan dan keagungan Allah SWT. Yang kedua, syafaat itu sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luang liyane pada orang diwehi, liyane pada wedi, lah kiye dewekan kok kon ngangkat kepalanya sirahe nggih, terus kon jaluk syafaat. Yang ketiga, syafaat itu merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi syafaat ini ternyata terkandung minimal 3 perkara. Yang pertama, keesaan Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Ini yang pertama. Yang kedua, memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Ini. Al-hadirun azani wa azakumullah. Tatkala ya Rasulullah menjelaskan tentang masalah ini, Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia, yang paling beruntung dengan syafaatmu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang tulus dari hatinya. Justru ya orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang tulus dari apa? Hatinya. Jadi begini, orang yang mengucapkan kalimat tauhid tulus dari hatinya, ya, tulus berarti murni, tidak ada maksud lain, ikhlas karena Allah, itu kira-kira melakukan dosa enggak? Melakukan, ya, manusiawi tetap melakukan dosa. Lah, orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang tulus mengucapkan kalimat Allah, kemudian dia melakukan dosa, ditutupi dosanya, ditolong kesalahannya, kekurangannya dengan syafaat tersebut. Kenapa dia ditolong? Kenapa dia diberi syafaat? Padahal dia melakukan dosa. Karena dia bertauhid. Karena dia apa? Bertauhid. Di sini ya Allah SWT mengatakan, Allah SWT mengatakan,
Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayadzana Allah liman yasha'u wa yarda. Surat An-Najm ayat 26. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kam mim malakin, berapa banyak dari malaikat. Jadi maksudnya malaikat yang sangat banyak itu. Kata Allah, fis samawati, yang ada di langit. Ya, jumlah malaikat ada berapa ya? Wah, nggak tahu ya. Antara malaikat dengan manusia banyak mana ya? Malaikat jelas ya. Ya, jadi malaikat itu kan ada yang dari zaman dulu itu yang masuk ke Baitul Ma'mur. Setiap harinya 70.000. Sekali masuk nggak keluar lagi. Dari dulu sampai sekarang 70.000 terus. Karena malaikat tidak mati gitu. Ya, tidak mati sebagaimana kita mati gitu. Jadi banyak sekali. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum, berapa banyak malaikat yang ada di langit yang tidak mampu, tidak mencukupi syafaat mereka sedikit pun. Jadi kalau malaikat ingin membantu tidak bisa. Lah bagaimana dengan makhluk yang lain? Bapak kita, ibu kita, ya lebih-lebih. Atau siapa saja tidak mampu, wong malaikat aja yang tidak pernah berbuat dosa, yang paling taat, yang paling tunduk. Ini tatkala memberikan bantuan pertolongan tidak bisa. Ya, tidak bisa, tidak mampu. Itu yang Allah SWT katakan. Illa min ba'di ayadzana Allah, kecuali setelah Allah izinkan. Jadi Nabi kita Muhammad SAW juga tidak mampu. Wong malaikat aja tidak mampu juga. Nah, mampunya kapan? Sebagaimana dikatakan oleh Allah, illa min ba'di ayadzana Allah, kecuali setelah diizini oleh Allah. Ya. Liman yasha'u wa yarda, yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Sedangkan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah dalam ibadah, orang-orang yang ikhlas di dalam apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu? Di dalam satu riwayat, kalau di sini nggak ada di kitab lain, mereka adalah ya min ahlil kabair min ummati, dia adalah orang yang melakukan dosa besar dari kalangan umatku, dan mereka adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang tulus dari hatinya. Jadi orang-orang yang bertauhid kemudian tatkala di dunia melakukan dosa besar, ini harapan nanti diberi apa? Syafaat untuk menutupi kekurangannya. Berarti kalau kita butuh syafaat Nabi kita Muhammad SAW, mintanya kepada siapa ya? Betul, kepada Allah. Ya. Jadi doanya gini, Allahumma inni as'aluka syafa'ataka wala tahrimni syafa'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tadi hitungannya kayak gitu. Ya Allah, aku meminta syafaat kepadamu ya Allah, dan jangan engkau haramkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niku hitungane. Napa latihan nggih? Latihan nggih, sareng-sareng nggih. Allahumma inni as'aluka syafa'ataka wala tahrimni syafa'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nggih, ulangi malih nggih. Allahumma inni as'aluka
syafa'ataka wala tahrimni syafa'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ya Allah, sesungguhnya aku minta syafaat kepadamu. Dan ya Allah, janganlah kau haramkan kepadamu syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita butuh syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mintanya kepada Allah gitu. Karena walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya ingin memberikan syafaat kepada seseorang, tetapi Allah tidak ridhoi dan tetapi Allah tidak izinkan dan Allah tidak kehendaki, maka tidak akan pernah terjadi. Apa iya? Ya iya. Di dalile ya anak. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah SWT mengatakan ya, laisa laka minal amri syai'un. Ya, dalam ayat Allah mengatakan, wahai Nabi, kowe ora ndek urusan babar blas. Ceritanya kayak gini. Nih, Masya Allah ya. Jadi kita semakin belajar agama Islam itu semakin kagum dan takjub tentang betul-betul agama ini datangnya dari Allah. Nih. Jadi Allah SWT mengatakan laisa laka minal amri syai'un. Wahai Nabi, kamu itu tidak memiliki kewenangan sedikit pun. Ceritanya kata seniki, Nabi Muhammad niku kan gadah sahabat sing pinter Quran, sing pun apal Quran. Jumlahe 70 niku. Jumlahe pinten? 70 niku. Lah, onten niki masyarakat niku nyuwun Rasulullah, ya Rasulullah, tolong aku dikirimna wong sing bisa marang ngaji aku. Men aku tak ngaji asniku. Nggih. Lah wong njaluk ngaji, nggih, akhire nang Rasulullah nggih direspon. Dikirim wong 70 niku. Sing hafal Quran. Sing hafal Quran dikirim kon marai ngaji. Jebulane napa niku? Jebulane dijebak. Dinapa? Dijebak. Nggih. Dijebak akhirnya 70 sahabat sing hafal Quran niku dipateni kabeh. Ngeri napa mboten ngeri, Pak? Ngeri. Lah wong niki tak gambaraken niki lah, ngeri sing sinau militer nggih mboten ngerti nggih. Jadi niki kan musuh-musuh Rasulullah, jare wis kerasa Islam dan sebagainya gitu. Ternyata dia itu menyimpan dendam gitu loh. Ya, tapi ngomongin njaluk diwarai ngaji. Lah, karena sing dijaluk guru ngaji ya ora mungkin dipersenjatai niku, jelas niku. Sing keloro nggih, sing jenenge guru ngaji secara umum ya ora teyeng, minimal nek perang ya ora pinter niku. Jarang pinter ngaji, pinter perang, pinter dagang, pinter sekabehane jarang. Biasanya nggih pinter ngaji, dagangnya ya kendok niku nggih. Nggih mboten. Itu umum niku wis umum lah. Nek pinter perang ya nggak biasane, ya dagangnya kendo apa ngajine kendo, itu sudah umum. Menungsa niku ibaratnya orang ana sing pinter kabehan. Nah niki berarti wong pinter ngaji ternyata dibunuh semua, ya Allah. Rasulullah kecewa, marah, dendam. Akhirnya Rasulullah kunut niki, kunut ya, kunut selama 1 bulan. Ya Allah, laknatna Bani Ri'lin, Bani Zakwan, disebutkan ada 4 kabilah, Bani Riklin, Bani Zakwan dilaknat. Doakan lah Rasulullah, doa, Masya Allah. Orang terima nih Rasulullah. Ternyata wong sing dilaknat nang Rasulullah niku sing wis mateni 70 sahabat Nabi sing apal Quran niku malah uli hidayah. Coba melebung Islam. Niku nek udu agama sekang Allah, nek udu karena iman mlebu Islam malah etok-etok petes bae. Nggih mboten? Mesti kayak gue. Ya Allah, tapi karena iman ya wis lah. Lah niku pun nggih. Allah mengatakan laisa laka minal amri syai'un. Kamu tidak memiliki kewenangan sedikit pun wahai Nabi. Sing diketingi, sing dikesuwi, sing ngecewakna malah uli hidayah.
Masya Allah. Pun nate mireng kisah pamane Nabi sing bela dakwah Nabi pun nate mireng. Nabi orangnya sing gelem bela niki bela, orang gelem nulung niki nulung, bela terus. Jenengane sinten nggih? Abu Thalib. Nggih kan? Abu Thalib. Nggih Pak Gus nggih? Abu Thalib. Ngrewangi niku. Liya-liyane pada gengsi, pada macam-macam niki mboten gelem ngrewangi. Ternyata tatkala dia mau meninggal dunia, ya, di telinga kanannya Rasulullah, di telinga kirinya Abu Jahal Abu Lahab, Rasulullah ngendikaken, wahai paman, pun jenengan ngendika la ilaha illallah niki nggih, la ilallah niki paman kalimat sing kula badhe mbela jenengan ngenjang teng ngarsanipun Allah. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika indallah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat ilallah dengan satu kata yang aku akan bela engkau besok di hari kiamat di hadapan Allah. Nah, teng mriki Abu Jahal, hei Abu Thalib, apakah wis ngungkurna agamane mbae niku? Apakah wis ora seneng? Apakah wis ora terima karo agamane mbae? Akhirnya Abu Thalib niki meninggal dunia dalam keadaan apa? Nggih, bener. Mboten purun ngucapan syahadat niku. Niku. Lah, Rasulullah nggih menungsa nggih menungsa nggih ya Nabi ya Rasul tapi nggih menungsa. Ya sedih lah nggih. Sing disenengi, sing diharapna malah orang melebung Islam. Terus turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayasya. Sesungguhnya engkau wahai Nabi, engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik, yaitu hidayah untuk menjadikan orang masuk dalam Islam. Akan tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sehingga tatkala kita minta syafaatnya Nabi, mintanya kepada siapa? Allah. Loh kok nggak kepada Nabi aja, kenapa? Mboten ke perantara langsung pada Allah. Ya karena nanti, ya karena memang hakikat syafaat itu milik Allah. Lah Nabi Muhammad kuwi diwehi. Lah diwehi sebagai pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad, nggih. Terus berikutnya sebagai kasih sayang Allah kepada umatnya. Terus sing uli diwehi syafaate Nabi kuwe wong-wong sing nang Allah ridhoi, wong-wong sing nang Allah kersakaken niku. Niku. Dadi nek arep njaluk syafaat, ya njaluk syafaat aring Allah. Kados wau tengane. Pun niku syafaat yang terkenal sekali namanya syafaatul apa? Uzma. Syafaat uzma. Kemudian ada syafaat. Ini yang pengajian-pengajian jarang dibahas. Namanya syafaatun khossatun khossah. Syafaat apa? Khossatun khossah. Nggih menika wau syafaat sing khusus. Nggih wong kafir niku. Ana wong kafir oleh syafaat. Nggih, syafaat khossatun khusus nggih wong kafir niku. Khossah sing saged awe mung Rasulullah tok. Nggih menika wau syafaat yaitu syafaat yang Allah berikan kepada pamannya Rasulullah yaitu Abu Thalib, ya, karena membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berdakwah, dan ini dari untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bisa memberikan syafaat satu kepada orang kafir dengan izin Allah itu cuma satu tok, yaitu Abu Thalib. Nggih. Jenenge syafaat apa wae nggih? Khossatun khossah. Nggih. Jadi Abu Thalib diberi syafaat. Nggih. Jadi Abu Thalib itu di neraka. Cuman neraka paling atas. Jadi neraka niku jerone 70.000 tahun perjalanan. Wah ya Allah, ngeri nggih Pak nggih. 70.000 tahun perjalanan, jero banget nggih. Wis pokoke aja pikiran
sedikit pun nyicipi neraka niku. Pokoknya ampun onten bayangan secuil pun nyicipi neraka. Berarti nek ajana bayangan nyicipi neraka berarti maksudnya kepripun niku? Maksudnya yang mlebu surga plus niku. Jadi orang dadak nyicipi neraka. Mulane lah niku ngaji janjane nggih kaya niku. Masya Allah. Misalnya kados niki niku. Nek misale nggih wong nang dunia kiye betul-betul weruh neraka, betul weruh niku dengan mata kepala. Kira-kira purun mlebet neraka apa mboten? Mboten, jelas niku. Kemudian nek penduduk dunia itu betul-betul lihat surga, purun mlebet surga apa mboten? Semuanya ingin masuk. Tetapi teng Allah dadi ujian. Tatkala sudah lihat neraka, nang Allah neraka niku dihiasi dengan syahwat. Mulane ngger ngaji apa? Nggih mboten? Apa? Nek salat apa? Nek zikir apa? Nggih, pokoke ibadah abot. Janjane lebih suwe ngibadahe napa lebih suwe orang ibadahe? Janjane lho. Janjane nek dihitung-hitung jajal dihitung nyong maca Quran ping pira, salat ping pira, ngaji ping pira, terus sisane nggo ngapa dihitung. Lebih akeh ngajine ngibadahe napa? Lah kan? Lah nang apa niku? Miki diarani abot, mumet lah. Beboh lah, kesel lah, bosen lah. Tapi ngelihat duit ora bosen-bosen nggih. Niku. Jadi diberi apa? Diberi syahwat tadi, ya. Lah surga tatkala ada orang lihat pasti ingin masuk, ternyata surga itu diberi ketidakenakan. Ya. Misalnya wong mangkat umroh, duitnya kalong napa mboten kalong? Kalong, nggih kan? Niki musim pandemi niku kan wonten karantina. Akhirnya wong pada bebeh niku. Di samping bayar larang, tong mrikone suwe niku. Tapi ngger wong sing imane kuat, alah ora apa-apalah kas niku. Pun. Lah niku wau namanya syafaatun khosatun khosoh. Jadi neraka yang 70.000 tahun perjalanan dasarnya itu lah Abu Thalib di neraka yang paling atas. Ya, di neraka paling atas, ya cuman pakai terompah dari neraka, tapi otaknya mendidih. Jadi siksa neraka yang paling ringan itu dipakaikan terompah dari api neraka, sandal terompah itu sandal. Mrikine umub. Ya Allah, ya Rabbi. Pun lah pokoknya aja bayangna nggih lah, nggih mlebung neraka niku. Ya perjuangannya ya sekarang. Lah ini makanya syafaat itu dibutuhkan karena semua kita ingin selamat dan tidak ada di antara manusia secara umum yang bersih dari dosa. Makanya syafaat Nabi Muhammad SAW sangat dibutuhkan. Tetapi mintanya kepada Allah, karena Allah mengizinkan nabinya memberikan syafaat kepada manusia, yaitu orang-orang yang Allah ridhoi dan orang-orang yang Allah kehendaki. Orang-orang yang Allah kehendaki dan orang-orang yang Allah kehendaki itu adalah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu?" Ya, orang yang mengucapkan kalimat Allah yang tulus dari hatinya. Ini saja yang bisa kita sampaikan dalam pengajian ini. Semoga Allah kuatkan ya keimanan kita, tauhid kita di dalam hati kita, dan semoga Allah ya masukkan kita ke dalam surganya tanpa melalui hisab ya, tanpa melalui hisab. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Iya, jadi itu nanti pun ada keutamaan-keutamaannya. Termasuk ada dalil khusus
orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Jadi Quran juga bisa memberikan syafaat. Jadi banyak hal yang bisa membantu kita besok, bacaan Quran kita, mungkin anak-anak kita yang soleh gitu ya. Ini makanya dibangun semuanya. Cuman yang paling terkenal kan syafaatnya Nabi, karena nanti langsung di hari atau di arasatil kiamah. Tetapi amalan kayak tadi disebutkan juga itu juga bisa memberikan apa? Syafaat itu. Makanya pokoknya di dunia seperti itulah ya, seperti itu. Sehingga tatkala kita mungkin capek ngurusin anak kita, atau kita mungkin capek dakwah, ataupun kita capek ngurusi jemaah pengajian misalnya, ataupun capek beramal soleh, udahlah, moga-moga ini bisa menjadi sebab Allah berikan kepada kita apa? Syafaat. Itu saja, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.